Pagi adik-adik. Halo semua, pagi. Wah, apa kabar semuanya? Langsung berharap semuanya baik-baik saja. Iya benar. Ya, kita mau memuliakan nama Tuhan hari ini ya, Baik. saya. Mari sama-sama kita masuk dalam ibadah sekolah minggu kita pada minggu hari ini. Iya. Dengan satu pujian. Saat kami berkumpul. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kita mau doa pembukaan. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan sudah melindungi kami selama 1 minggu. Biarlah pada saat ini kami mau datang ke hadirat Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kuasai setiap kami. Tuhan pimpin ibadah kami dari mula hingga akhirnya. Hanya ke dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, kita mulai lagu pembukaan kita dengan memuji Tuhan, dengan bersyukur kepada Tuhan. Ya, Mari kita sama-sama mau berkata segala puji syukur hanya untuk Tuhan. iya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur sekali lagi. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan,
bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Nah, lagu kedua kita mau nyanyi lagu apa ya, Lausa? Ada satu peristiwa di mana Tuhan Yesus memberkati 5 roti dan 2 ikan dan menjadi sisanya memberi makan begitu banyak orang dan sisanya 12 bakul. Wah, 12 bakul. Mari sama-sama kita akan pujian. 5 roti dan 2 ikan. Oke. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Luar biasa ya, Lausa ya. Luar biasa, sungguh luar biasa Tuhan Yesus kita. Kita mau dengan sikap berdiri yang sopan, dengan hormat, kita mau bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk memberi yang terbaik buat Tuhan ya. Baik, kita sama-sama mau mempersiapkan diri kita untuk memberikan persembahan. Bagi yang masih belum bisa memberikannya, bisa dikumpulkan dulu dan disimpan sampai dengan tiba lagi saat kita akan berkumpul di gereja dan dikembalikan. Atau bisa melihat dari screen barcode yang ada dalam layar TV kita. Oh iya, adik-adik jangan lupa, di transparan barcode itu ada angka 1 di belakangnya untuk pengenalan bahwa ini adalah persembahan dari sekolah minggu. Iya, ya, supaya membedakan persembahan kita dengan persembahan yang lain. Oke. Baik, kita persiapkan hati kita. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap
Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Yuk kita mau doa persembahan. Minta Lausa Awi pimpin doa persembahan ya. Kita masuk sama-sama dalam doa persembahan kita. Bapa, terima kasih untuk waktu ini kami masih boleh memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan persembahan ini boleh Engkau pakai untuk memuliakan nama Tuhan dan mengerjakan pekerjaan Tuhan dimanapun itu dipergunakan. Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah memberinya, dan berkati juga Tuhan tangan yang akan mengelolanya. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan dipakainya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Amin. Baik adik-adik, saatnya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sama-sama menyiapkan hati kita dengan satu pujian, seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa, sekali lagi. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Perisaiku kepadamu
Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Halo anak-anak, sekarang waktunya bagi kita untuk mendengarkan cerita. Terlebih dahulu, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami masih diberikan Tuhan kesempatan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan di masa pandemi ini walaupun lewat online. Tuhan, berkatilah kami ketika kami mendengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mengerti dan juga melakukan firman ini di dalam hidup kami. Bantu juga Lause yang akan menyampaikan firman ini, biarlah Lause boleh dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada kami semua. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari kitab Amsal. 2 minggu kemarin kalian sudah belajar tentang kitab Mazmur. Nah, kitab Amsal ini kita akan pelajari dengan tema hidup dengan bijaksana. Nah, untuk apa sih kita mempelajari kitab Amsal? Tujuan dari kita mempelajari kitab Amsal ini adalah untuk kita bisa belajar tentang hikmat dan pengendalian diri. Lalu kita juga bisa belajar memperoleh pengertian, karena di dalam kitab Amsal ini sendiri banyak sekali nasihat-nasihat bagaimana hidup di hadapan Tuhan. Nah, dengan mempelajari kitab Amsal ini, kita juga dapat melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Ketika kita belajar kitab Amsal, kita akan melihat ada 2 jenis pilihan dari orang-orang yang ada di dunia ini. Jadi ada 2 jalan yang dipilih. Jalan yang pertama itu adalah jalan orang bijak. Jalan yang kedua itu adalah jalan orang yang bodoh. Dalam kitab Amsal ini, kita akan menemukan beberapa sifat dari seorang yang bijaksana, yang mempercayai dan menaati Allah, dan juga sifat-sifat dari seorang yang bodoh, yang seolah-olah menganggap tidak ada Allah yang melihat segala sesuatu yang dia perbuat. Nah, mari kita melihat dan membaca Amsal 1 ayat yang ke-7. Mari sama-sama kita membaca Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dari ayat yang kita baca tadi, ada 2 jenis orang. Yang pertama adalah orang yang bodoh, dan yang kedua adalah orang yang bijaksana. Orang yang bodoh ini seperti apa ya? Orang yang bodoh di sini adalah orang yang menghina hikmat dan didikan. Kalau begitu, orang yang bijaksana itu seperti apa? Orang yang bijaksana di sini adalah orang yang sebaliknya, yaitu orang yang menerima hikmat dan didikan. Kalau mau disuruh pilih, tentunya Lause juga kalian semua pastinya ingin sekali menjadi orang yang bijaksana, yang menerima hikmat dan didikan, tidak mau menjadi orang yang bodoh. Sekarang pertanyaannya buat kita, bagaimana caranya supaya kita bisa menerima hikmat, supaya menjadi orang yang bijaksana? Untuk menjadi orang yang berhikmat, itu dimulai dari takut akan Tuhan. Kita mempercayai Tuhan, menghormati Tuhan, mengasihi dan menaati Tuhan. Itu kunci utama untuk kita bisa menerima hikmat.
Menghormati Tuhan, salah satunya dapat kita tunjukkan dengan cara menghormati orang tua kita loh. Mari sama-sama kita baca Amsal 1 ayat 8-9. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Tuhan sudah memerintahkan semua orang tua, tentunya orang tua yang takut akan Tuhan ya, yang percaya kepada Tuhan. Jadi, orang tua kita dipercayakan oleh Tuhan untuk mendidik semua anak-anaknya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Itu sebabnya orang tua selalu mendidik, selalu memberikan kita nasihat-nasihat supaya hidup benar, gitu ya. Nah, ketika kita bisa menghormati orang tua, itu artinya kita sudah menjadi anak-anak yang bijaksana di hadapan Tuhan. Di dalam Amsal pasal 1 ayat 9 ini dicatat kata kalung. Nah, kalung itu kan adalah sesuatu yang bernilai. Dan ini menggambarkan hal yang indah dan baik sebenarnya yang akan diterima oleh seorang anak yang menghormati orang tuanya. Selanjutnya, di kitab Amsal ini mengajarkan kepada kita apa yang boleh dan tidak boleh untuk kita lakukan. Ya, mari sama-sama kita membaca Amsal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dari ayat ini kita bisa melihat ada dua hal ya. Yang pertama yang boleh kita lakukan dan yang kedua tidak boleh kita lakukan. Yang pertama yang boleh kita lakukan adalah Tuhan mau kita percaya kepada Dia dengan segenap hati dan juga mengingat Dia dalam segala apa yang kita lakukan. Dan yang tidak boleh adalah kita bersandar pada pengertian kita sendiri. Karena kita pintar, karena kita mengerti banyak hal, lalu kita mengandalkan diri sendiri, ya, tidak bertanya kepada Tuhan. Nah, itu tidak boleh kita lakukan. Dan Tuhan mau kita juga jangan menganggap diri sendiri bijak. Tuhan mau kita menjauhi kejahatan. Jangan tinggal di dalam kejahatan itu. Nah, kalau kita melakukan hal ini, maka Tuhan akan meluruskan jalan-jalan kita. Kita akan berada di jalan-jalan yang benar. Nah, kita sudah lihat ya, bagaimana cara kita mendapatkan hikmat, yaitu dengan takut akan Tuhan. Nah, apa kuncinya supaya kita tetap berada di dalam jalan hikmat ini? Nah, kuncinya adalah kita tetap mengingat atau menaati Tuhan, ya. Selalu di dalam pikiran kita selalu ingat Tuhan. Kita menjaga hati kita, menjaga pikiran kita dari memikirkan hal-hal yang salah atau merencanakan hal-hal yang jahat. Kita juga menjaga perkataan kita supaya tetap bersih di hadapan Tuhan dan melakukan apa yang benar. Selalu menjauhi kejahatan. Itu kuncinya. Kalau kita tetap mau berada di jalan hikmat, mau tetap punya hikmat, kita harus tetap takut akan Tuhan. Selanjutnya, mari kita lihat contoh-contoh tindakan orang bijak dan tindakan orang yang bodoh yang dicatat di dalam kitab Amsal. Nah, kita akan lihat di dalam bekerja. Orang yang bijaksana itu seperti apa? Kalau dalam bekerja, orang yang bodoh itu seperti apa? Nah, di dalam kitab Amsal 6 ayat 6-11, di sana digambarkan tentang semut, gitu ya. Kalau semut kita tahu ya, dia terkenal dengan pekerja keras. Nah, semut-semut bekerja keras untuk membangun lorong-lorong dan ruang-ruang untuk dijadikan sarang mereka. Mereka juga bekerja keras untuk mengumpulkan dan menyimpan makanan, gitu ya. Itu adalah gambaran dari orang yang bijaksana, ya. Mereka orang yang rajin, gitu, bekerja keras. Sementara orang yang bodoh itu seperti apa? Orang yang bodoh itu kebalikannya, ya.
yaitu mereka yang malas. Orang yang malas ini seperti apa? Orang yang malas itu adalah orang yang suka menunda-nunda mengerjakan sesuatu gitu ya. Lalu dia nggak suka bekerja keras. Dia nggak bertanggung jawab. Itulah orang yang malas. Orang yang malas adalah orang yang bodoh. Sekarang dalam kehidupan keluarga, kita akan lihat bagaimana orang yang bodoh dan bagaimana orang yang bijaksana. Kita akan lihat itu di dalam Amsal pasal 10 ayat 1, lalu Amsal 29 ayat 15. Kalian bisa baca di sana ya. Nah, di sana anak yang bijaksana itu dia selalu mendatangkan sukacita bagi orang tuanya karena ia melakukan apa yang diajarkan orang tuanya. Dia taat pada didikan orang tuanya. Itu orang yang bijaksana. Sedangkan orang yang bodoh ini seperti apa? Orang yang bodoh itu sebaliknya. Orang yang bodoh, mereka tidak menghormati orang tuanya. Mereka tidak menaati orang tuanya. Mereka mengabaikan atau tidak mendengarkan didikan dari orang tuanya. Mereka selalu berbohong dan lain sebagainya. Nah, itulah orang yang bodoh. Mereka bukan mendatangkan sukacita, tetapi mendatangkan duka cita buat orang tuanya. Ya, inilah gambaran orang yang bodoh dan orang yang bijak di dalam kehidupan keluarga. Sekarang kita akan lihat bagaimana orang bijaksana dan orang yang bodoh di dalam persahabatan. Ya, nah kamu bisa melihat itu di Amsal pasal 11 ayat 12 sampai 13, lalu Amsal pasal 17 ayat 14 dan 17. Kamu bisa baca sendiri ya. Nah, di sini Lause mau ajarin kita. Dari Amsal ini kita belajar orang yang bijaksana itu akan menjadi teman yang baik bagi orang lain. Jadi, kalau mau ditanya ya, apa sih sifat dari seorang teman yang baik gitu ya? Seorang teman yang baik itu dia pengertian, dia bisa dipercaya, dia setia, dia juga pendengar yang baik, tidak suka bertengkar, mau mengampuni, dan mengasihi. Lalu, kalau kita baca lagi gitu ya, di Amsal pasal 14 ayat 21, di sini Lause tidak catat, tapi kalian bisa baca sendiri ya, di Amsal 14 ayat 21. Di sana dikatakan orang yang bijaksana ini adalah orang yang menjadi sahabat yang peduli kepada orang lain. Jadi ada dua hal ya. Kalau orang yang bijak di dalam bersahabat, dia menjadi teman yang baik. Dan yang kedua, dia menjadi teman yang peduli kepada orang lain. Kalau orang yang bodoh ini seperti apa? Tentunya orang yang bodoh adalah sebaliknya. Ya, mereka menjadi sahabat yang tidak baik dan menjadi sahabat yang tidak peduli dengan orang lain. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar ya, bahwa ternyata dengan kita mempelajari kitab Amsal, kita akan ditolong oleh Tuhan untuk selalu mempertimbangkan Tuhan dalam setiap hal yang akan kita lakukan. Kita ditolong untuk membuat pilihan-pilihan dalam kehidupan setiap hari untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, anak-anak, memang hidup bijaksana di dunia ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang orang-orang lakukan ya, atau orang-orang inginkan, atau secara alami orang-orang itu mau memilih untuk melakukannya, gitu ya. Semua orang adalah orang-orang yang sudah berdosa, dan sebenarnya kita ini lebih cenderung ingin hidup dengan cara kita sendiri. Kita memilih perilaku yang bodoh daripada memilih hikmat Tuhan. Sebab itu, kita butuh juru selamat untuk mengubahkan setiap kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah, Lause berharap Roh Kudus memberikan kepada kamu selalu kerinduan untuk hidup bijaksana di hadapan Tuhan. Tidak mau hidup seperti orang yang bodoh
yang seolah-olah berpikir bahwa Tuhan nggak akan menghakimi atau Tuhan nggak ada, gitu ya. Kita tidak mau seperti itu. Mari kita meminta hikmat kepada Tuhan supaya kita bisa mengetahui hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, gitu ya, yang dapat kita lakukan. Hari ini ayat hafalan kita akan menghafal dari Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekali lagi ya, kita hafal bersama-sama. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Mari anak-anak, kita jadi orang yang bijaksana, bukan orang yang bodoh. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang hari ini kami boleh renungkan bersama-sama. Tuhan, secara manusia, kami kadang-kadang memilih atau seringkali memilih jalan orang bodoh. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, tolong kami yang sudah tahu tentang Tuhan, yang sudah percaya kepada Tuhan. Kami selalu punya kerinduan untuk menjadi orang-orang yang bijaksana, memilih jalan-jalan yang bijaksana di dalam hidup kami setiap hari. Tuhan, mampukanlah kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Ubahkan kami dari hari ke hari menjadi orang-orang yang serupa dengan Kristus. Terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Berkatilah dan meteraikanlah firman ini di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam kebaktian online hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena masih terus diberikan kesempatan untuk beribadah. Lalu saya yakin dan percaya, hari ini kalian sudah mengikuti kebaktian dan boleh diberkati oleh Tuhan. Nah, Lausa tetap terus berharap untuk kita tetap setia mengikuti kebaktian ya. Setia mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Minggu depan kita masih ada kebaktian. Bagi kalian yang belum join lewat Zoom, yuk sama-sama kita join. Kita bisa beribadah bersama-sama dengan Lause-Lause dan juga bersama dengan teman-teman kita. Dan Lause berharap kita tetap boleh mempersiapkan diri dengan baik. Mengenakan pakaian yang rapi, lalu menyiapkan Alkitab dan buku catatan yang kalian perlukan. Dan kita rindu sama-sama bisa bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan. Mari kita menutup kebaktian pada hari ini. Kita naikkan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini kami dapat mengikuti ibadah dan kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Tuhan, kami terus berdoa, memohon Tuhan terus memberikan kerinduan di dalam hati kami untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kami terus berdoa biarlah kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Kami akan memasuki minggu yang baru Tuhan. Tuhan berkati kami dan tolong kami untuk menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, di lingkungan tempat Tuhan percayakan untuk kami berada. Tuhan berkati keluarga kami, tetap Tuhan terus pelihara kesehatan kami, dan Tuhan tolong terus bangsa kami, supaya bangsa kami makin dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Sampai ketemu di kebaktian minggu depan. Tuhan memberkati. God bless.